Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putra Nikah Putra dari kelas 4 dengan NIM akhir 168. Di sini saya akan mempresentasikan tugas studio perancangan 2 saya, yaitu daycare. Di mana daycare yang saya buat yaitu untuk anak dengan umur 1 sampai 3 tahun. Adapun aktivitas dari daycare ini yaitu 10 anak-anak, 4 guru atau pendamping, dan 1 cleaning service. Adapun fasilitas yang terbentuk yaitu lobi, area bermain, sensory garden, toilet dewasa, ruang tidur, ruang makan, toilet anak, gudang, dan ruang belajar. Adapun sketsa ide, di mana sketsa ide ini terdapat bubble diagram dan block plan. Untuk ruangannya itu ditandai dengan nomor. Nomor 1 sebagai lobby, nomor 2 sebagai area bermain, 3 sebagai sensory garden, 4 sebagai toilet dewasa, 5 sebagai ruang tidur, 6 sebagai ruang makan, 7 sebagai toilet anak, 8 sebagai gudang, dan 9 sebagai ruang kelas. Adapun beberapa sketsa ruang yang saya buat. Yang pertama ada ruang kelas dengan kesan ceria dan edukatif. Yang kedua ada ruang tidur dengan kesan tenang, nyaman, dan aman. Yang ketiga ada ruang makan dengan kesan ceria dan hangat. Ini ada sketsa gambar. Dimulai dari konstruksi bentuk. Bentuk yang saya ambil yaitu bentuk dari spinner. Tadinya saya ambil 3 poin spinner tadi, 1, 2, 3. Lalu diubah menjadi bentuk daycare, yang dimana 3 poin spinner tadi direpresentasikan menjadi atap daycare yang berjumlah 3, sama seperti poin daycare tadi, 1, 2, 3. Untuk makna bentuknya itu, spinner yang dijadikan daycare ini terdapat 3 aspek perkembangan anak, yaitu kognitif, emosional, dan sosial. Sama seperti spinner tadi, terdapat 3 sisi utama. Dan pusat poros spinner melambangkan daycare sebagai titik pusat yang memberi arah kestabilan, rasa aman, dan nyaman bagi anak di tengah pertumbuhan mereka. Ini ada lokasi site. Untuk lokasi site-nya itu berada di Jalan Pantai Brawo, Kuta Utara, Kabupaten Badung. Dapat juga isu di kawasan tersebut, di mana di kawasan Jalan Pantai Brawo termasuk zona pariwisata, dan terdapat banyak orang tua yang bekerja di kawasan tersebut, sehingga diperlukan fasilitas untuk menitip anak mereka agar tetap aman dan nyaman. Adapun analisa set yang telah saya buat. Untuk aksesibilitasnya itu, akses pada set mudah dijangkau dengan lebar jalan 8 meter. Untuk misalnya kebisingan, sumber kebisingan utama yaitu bersumber dari jalan raya dan usaha sekitar. Selanjutnya topografi. Kondisi topografi pada tapak relatif datar. Dan yang terakhir ada vegetasi, di mana terdapat pohon pisang dan semak-semak pada sekitar site yang membantu memperlancar udara sejuk. Selanjutnya gambar kerja. Ini merupakan desain layout kasar pertama saya, yang dimana sudah direvisi oleh Bapak atau Ibu dosen, di mana pada desain ini ruangannya masih terlalu berantakan dan banyak ruang yang tidak diperlukan atau yang sebaiknya tidak usah dipakai untuk daycare ini. Dan ini desain terbaru saya. Ini merupakan side plan dari desain baru saya, yang dimana daycare ini berbatasan dengan sawah pada area timur dan jalan raya pada area barat. Selanjutnya terdapat layoutnya, di mana pada halaman depan sebagai area parkir dan teras depan sebagai area drop off anak. Selanjutnya ranah lobi ditempatkan di bagian depan bangunan sebagai ruang penerima dan transisi pada lingkungan luar. Dari lobi, akses langsung menuju area bermain memungkinkan orang tua dan pengasuh mengontrol aktivitas anak sejak awal masuk. Pada area lobi terdapat toilet untuk orang tua dan staf. Selanjutnya, area bermain berada di tengah denah sebagai ruang aktivitas utama. Penempatan ini memungkinkan seluruh ruang pendukung seperti ruang belajar, ruang makan, ruang tidur, dan area luar terhubung langsung tanpa koridor panjang, sehingga anak dapat berpindah aktivitas dengan mudah dan aman. Selanjutnya, ruang belajar dan sensory garden ditaruh bersebelahan untuk mendukung transaksi alami antara aktivitas belajar di dalam ruangan dan eksplorasi sensori di luar ruangan, dengan akses langsung dari area bermain agar mudah diawasi dan aman bagi anak. Selanjutnya, ruang makan ditaruh pada sisi kanan area bermain, memungkinkan alur kegiatan yang efisien dan
Efisien dari bermain ke makan tanpa melewati area privat. Fungsi ini juga memudahkan pengaturan jadwal makan bersama. Ruang penyimpanan berada di area atas dekat pusat aktivitas untuk memudahkan pengambilan dan penyimpanan perlengkapan tanpa mengganggu kegiatan anak. Dan di terakhir ada toilet anak yang berada dekat dengan area bermain untuk memudahkan anak-anak menjangkaunya. Selanjutnya tampak. Pada tampak depan terdapat beberapa material yang digunakan, dimulai dari atap yang menggunakan atap bitumen. Misalnya terdapat lisplang yang terbuat dari kayu, selanjutnya ada dak beton, lalu dinding dengan finishing cat grey atau abu, dan keramik granit Tilmed. Pada tampak samping, material yang digunakan bersama seperti tempat depan, yaitu atap bitumen, lisplang kayu, dak beton, dan dinding finishing cat grey atau abu. Ini potongan. Untuk potongan AA memotong beberapa ruang, yaitu ruang makan, area bermain, dan ruang kelas. Lantai bangunan berada di level plus minus 00. Di mana terdapat ada plafon dengan level plus 3.20 atau dari lantai bangunan naik 3,2 meter untuk mencapai plafon. Selanjutnya untuk dak betonnya itu berada di level plus 3.70 atau naik 3,7 meter dari lantai bangunan ke dak beton. Selanjutnya ke atap yang lebih kecil berada di level plus 5.05 atau 5,05 meter dari lantai bangunan ke atap yang lebih kecil. Dan untuk atap yang lebih besar berada di level plus 5,70 atau naik 5,7 meter dari lantai bangunan ke atap yang paling besar. Selanjutnya potongan BB. Pada potongan BB memotong ruangan kamar mandi anak, area bermain, dan lobi. Untuk elevasinya sama seperti potongan AA, tapi pada potongan BB ini memperlihatkan halaman belakang dan halaman depan, yang dimana halaman depan memiliki level minus 0.25 atau turun 25 cm dari lantai bangunan ke halaman depan, lalu halaman belakang berada di level minus 0.10 atau turun 10 cm dari lantai bangunan. Selanjutnya ada gambar detail arsitektur. Detail arsitektur yang saya buat yaitu sandbox pada area bermain yang dimana berbentuk spinner mengikuti inspirasi bentuk dekar ini. pada denah bisa dilihat sandbox ini berukuran 355 kali 290 cm. Selanjutnya terdapat potongan sandbox ini yang dimana sandbox ini turun 24 cm dari lantai bangunan dan memiliki railing dengan tinggi 60 cm dari lantai bangunan. Fungsi dari railing ini untuk mencegah anak agar tidak jatuh ke dalam sandbox. Selanjutnya pada tampak sandbox menggunakan beberapa material. Pada railing menggunakan kaca tempered glass 8 mm, kayu meranti 3 cm sebagai frame untuk kaca, dan kayu meranti 5 cm sebagai kolom pada railing. Untuk wadah pasirnya itu menggunakan kayu meranti 10 cm. Dan ini merupakan perspektif dari detail arsitektur yang saya buat. Selanjutnya saya akan menampilkan maket yang telah saya buat. Ini dari tampak depan, samping kanan, belakang, samping kiri, dan perspektif dari atas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Om.